Oke, Kak, mulai, Kak. Baik, oke baik. Selamat malam teman-teman. Suara saya terdengar dengan jelas. Aman, Kak. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhayo, salam kebajikan dan salam Pancasila. Baik, bagaimana teman-teman kabarnya pada hari ini yang ada di Zoom peserta Bimbel Hore Digital? Semuanya sehat ya, sepertinya, insya Allah. Saya doakan di mana teman-teman berada dan apapun aktivitas dan tentunya harapan teman-teman semoga selalu dilancarkan dan semoga Semoga selalu selalu diberikan diberikan kesehatan kesehatan. jasmani maupun rohani ya. Baik, sebelum kita memulai diskusi pada malam hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing agar diberikan kelancaran dan tentunya keberkahan. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, berdoa dimulai. Cukup. Baik, teman-teman, pada sesi pembahasan malam hari ini ada 25 soal TKP atau tes karakteristik pribadi ya. Selalu saya ingatkan, TKP itu adalah bagaimana kita mencari karakter yang ideal ya. Jadi poin utamanya adalah kita mampu membedakan mana yang merupakan sering menjadi fakta dan mana yang seharusnya menjadi sesuatu yang ideal. Seperti itu ya. Dan ini sebenarnya konteks narasinya adalah narasi yang terjadi di dalam bahasa sehari-hari yang sering digunakan dalam kondisi kita sehari-hari ya. Jadi insya Allah bagaimana kemampuan kita menyederhanakan narasi yang panjang sehingga membutuhkan ataupun mengambil opsi jawaban yang paling tinggi ya. Opsi A sampai E tentunya punya masing-masing poin ya. Tapi bagaimana caranya kita mencapai atau mengambil opsi jawaban tertinggi ya. Jadi ada poin 5, 4, 3, 2, 1. Seperti itu. Oke, nomor 21 langsung kita mulai ya. Take action ya di soal nomor 21 itu adalah bagaimana ada seorang yang bernama Feni. Ia pindah ke perumahan baru ya dan melihat bagaimana ada anggota keluarga Pak Rahman tetangga kerap dikucilkan ya dari pergaulan di sekitar karena ini adanya perbedaan agama. Lalu bagaimana di sini Feni merasa anggota keluarga Pak Rahman tidak dianggap oleh tetangga sekitarnya. Bagaimana Feni, sikap Feni yang notabene-nya sebagai seorang penduduk baru di lingkungan tersebut, teman-teman. Ada yang mau jawab silakan di opsi uh, on mic ataupun room chat silakan. Jadi bagaimana ini tingkat kepedulian ataupun tingkat kepekaan. Ini namanya aspek sosial budaya ya. Ingat, TKP itu kita disuruh untuk memberikan kontribusi ya, partisipasi di dalam tindakan tersebut. Ya, jawaban opsi yang paling tinggi adalah yang E. Bagaimana kita menyadarkan tetangga sekitar mengenai apa pentingnya keberagaman, bagaimana urgensi ya dari keberagaman tersebut seperti itu. D ya. Oke. 20 22. Bentar. 22. Nah ini. Terdapat himbauan. Himbauan itu sama dengan sebuah peringatan ya. Terdapat himbauan dan ajakan dari siapa? Dari pemerintah kepada masyarakat ya, terutama kepada yang namanya ASN
aparatur sipil negara. Untuk apa? Untuk mengurangi kondisi pemanasan global akibat dari efek rumah kaca yang sudah terjadi hampir di seluruh belahan dunia. Sumbangsih yang dapat dilakukan untuk mendukung program pemerintah tersebut sebagai seorang ASN yang setiap harinya berangkat kerja. Jadi inti dari nomor 22 ini adalah bagaimana partisipasi dan kontribusi yang bisa dilakukan oleh seorang ASN dalam mengurangi dampak pemanasan global. Yang mana notabene-nya ASN ini adalah seorang yang setiap hari berangkat bekerja, teman-teman. Mana partisipasi yang paling besar kira-kira? Yang mana? Kata kuncinya adalah partisipasi ASN mengurangi pemanasan global yang setiap hari dia bekerja. Yang mana? Ya, yang B ya. Bagaimana dengan menggunakan transportasi umum? Artinya dia mengurangi apa? Mengurangi gas dari kendaraan bermotor. Bayangkan, kalau di dalam satu instansi pemerintah ada 50 pegawai ASN, maka kalau udah 20 instansi sudah berapa itu? 20 dikali 20. Nah, artinya berapa banyak gas pembuangan kendaraan bermotor yang bisa bisa mengotori udara itu diminimalkan. Itu poin konkretnya teman-teman ya. Seperti itu. Jadi berusahalah yang pertama menyederhanakan kalimat yang terlihat panjang menjadi sederhana, dan yang kedua apa? Yang kedua adalah berusaha untuk mengkorelasikan fakta-fakta yang ada tadi, fakta-fakta yang terlihat itu berelasi atau berhubungan dengan soal. B ya, nomor 22. 23. Nah ini, dalam rangka merayakan hari ulang tahun anak rekan kerja Danur ya. Danur ini seorang pegawai. Danur ya, ingat ya, di situ namanya kata kuncinya adalah Danur ya. Yang sangat dekat dengan Danur, artinya bestie Danur dalam sebuah kantor ya. Rekan tersebut mengundang Danur dan diminta untuk datang ke acara ulang tahun anaknya itu yang akan diadakan besok malam di sebuah restoran cepat saji yang tidak jauh dari rumah kontrakan Danur. Danur sudah tahu pasti akan diadakan pesta anaknya sangat meriah ya. Padahal Danur sendiri tidak menyukai anak-anak. Yang akan Danur lakukan apa? Dalam konteks seperti ini kaitannya apa? Kaitannya adalah bagaimana diri kita itu harus mengesampingkan ego atau emosional pribadi demi kepentingan publik. Kita harus meletakkan kepentingan publik itu yang paling tinggi. Jadi kalau ada pertentangan atau dilematis antara kondisi emosi pribadi dan juga publik, kita harus mendahulukan yang publik walaupun itu hanya satu orang. Kita tidak menyukai anak-anak itu adalah urusan pribadi kita. Tetapi kalau kita menuruti isi hati kita, maka yang terjadi dengan relasi sosial kita tadi apa? Akan terganggu. Sehingga yang mana jawabannya adalah yes, yang opsi delta ya. Artinya kita mengesampingkan egoisme ya demi kepentingan atau relasi pribadi. Nah, seperti itu teman-teman. Oke. Jadi ingat, pertama adalah sederhanakan narasi, pahami inti sari atau substansi. Yang kedua, coba latihlah hubungkan bagaimana apa yang diminta dengan apa yang ada dalam opsi soal. Karena itu ketika kawan-kawan berlatih terus, ketika kawan-kawan mulai membaca teks berulang-ulang, maka akan menjadi suatu kebiasaan di dalam alam pikiran bawah sadar kita.
Sehingga nantinya ketika ada soal yang panjang, ada soal yang kira-kira kok itu panjang banget ya Mas narasinya, itu sudah tidak kaget lagi, sudah tahu bagaimana caranya. Seperti itu. Ada tanggapan nomor 23? Next nomor 25, 24. Seorang relasi kerja yang sangat dekat dengan Wido mengundang Wido untuk menghadiri acara pernikahannya di kota yang cukup jauh dari tempat Wido berada. Saya akan apa ini kira-kira? Yang mana kira-kira? Ini bagaimana menjaga relasi sosial, jejaring kerja ya. Yang mana? Opsi yang ini aspeknya, ini opsi E itu tidak hadir karena jauh ya. Yang opsi E. Ini opsinya namanya opsi relasi sosial atau bisa juga namanya jejaring kerja ya, karena di situ dijelaskan itu adalah aspek dimensi kerja. Relasi kerja itu artinya mengarah kepada dimensi pekerjaan, dimensi profesionalisme ya. Tuh. Yang mana teman-teman? B. Ya, mendatangi undangan sebagai tanda penghormatan. Dalam terminologi atau dalam konteks pelayanan publik, ada banyak aspek-aspek yang bisa membantu seseorang itu bisa menjadi orang yang mumpuni atau profesional di Enggak, bidangnya. Salah satunya apa? ada Dari nanti. relasi kerjanya, dari hubungan sosialnya. Karena kita sebagai makhluk sosial, artinya bagaimana realitas sosial itu juga secara tidak langsung itu akan mempengaruhi profesionalisme dalam pekerjaan seperti itu. Ada yang mau ditanyakan nomor 24, silakan teman-teman. Terima ya. 25. Fifah. Afifah lah ya, kita ini nama orang ya. Ada seorang bernama Afifah diutus untuk menghadiri atau menjadi delegasi seminar menggantikan atasannya, berarti menggantikan seseorang yang lebih tinggi dari dia. Pada saat yang bersamaan, Afifah sedang mengerjakan laporan yang tidak terlalu mendesak. Nah, ini jelas nih, gampang ini. Kita harus bisa menentukan skala priority. Mana pekerjaan yang urgent, mana pekerjaan yang bisa ditunda, bukan ditunda ya, tapi di nomor 2 kan. Dan juga ingat, aspek urgensi itu juga dilihat. Urgensi itu akan menjadi urgent kalau yang pertama dia lebih mementingkan kepentingan umum. Yang kedua, lebih mementingkan yang mencangkup halayak publik ya teman-teman ya. Bukan hanya satu ataupun dua orang saja seperti itu. 25 yang mana ada yang mau menjawab di room chat sudah banyak itu jawabannya. Yang A, saya di sini tadi apa? Dia sedang mengerjakan laporan yang tidak terlalu mendesak. Kalau tidak terlalu mendesak, apakah boleh ditinggal? Jawabannya adalah boleh, karena dia belum terlalu mendesak. Ya, jawabannya adalah opsi delta ya. Bagaimana? Kita akan menghadiri gini. Seminar itu hari ini, sedangkan laporan deadline-nya adalah 3 hari kemudian. Kira-kira secara rasionalitas seorang manusia aja, kita udah bisa nembak ya. Artinya tadi, pilih jawaban-jawaban yang sesuai dengan rasionalitas yang apa ya, kira-kira itu tidak memberikan dampak negatif atau pengaruh buruk di dalam kehidupan. Seperti itu. Opsi E,
Opsi E ini dia 4 Mas, karena selain opsi E sama D itu jawaban kualitasnya adalah lebih rendah ya. Yang A ini 3, B2, C1. Jadi dalam TKP itu dia ada yang namanya relativitas jawaban. Jadi jawaban akan menjadi poin besar kalau pembanding atau dalam kata lain opsi-opsi jawaban yang lain itu maaf kualitasnya lebih rendah seperti itu. Itu ya poinnya. Teman-teman. Oke, Wah. ada yang mau dikonfirmasi? Kalau yang ini artinya dimensinya masih relasi kerja ya ini. Atau bisa dinamakan namanya profesionalisme atau integritas karakter diri dalam pekerjaan. Seperti itu. 25 ya. Ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman silakan. Silakan, ada yang mau tanyakan atau bisa kita next ke number selanjutnya. Dua puluh enam. 26 ini apa? Setiap 1 bulan sekali Neira menjalankan dinas ke luar kota. Keluar kota. Pekerjaan menuntut Neira untuk selalu mempersiapkan segala kebutuhan yang diperlukan ketika dinas keluar kota. Mulai dari barang pribadi sampai dengan dokumen penting yang harus dibawa. Problematika utama apa? Kendala yang sering terjadi Neira ini adalah orangnya suka lupa, suka tidak teringat di mana meletakkan barang ya. Terkadang barang bawaan Neira ini sering hilang entah kemana. Belum lagi resiko selama dalam perjalanan. Mungkin ada beberapa berkas yang misalkan hilang ataupun jatuh ya karena dalam tanda kutip mengalami beberapa keteledoran ataupun mengalami beberapa gangguan teknis gitu ya. Misalkan dia membawa file atau berkas bertumpuk kemudian tidak masuk bagasi pesawat karena mungkin overload itu kan bisa ya teknisnya itu ya. Tapi kita coba kerucutkan intinya Meira ini terbebani karena dia sering keluar kota, dia itu orang yang pelupa. Ini bisa kita korelasikan aspeknya kepada aspek zaman sekarang itu apakah masih zaman untuk menggunakan hard atau fisik kertas berkas. Bukankah zaman sekarang kita sudah menggunakan digitalisasi ya ataupun TIK ya. Nah, kira-kira mana ini dimensinya dimensi TIK. Ini beragam ada yang E, ada yang C jawabannya mana ini? Yang mana? Menyimpan di laptop agar dapat diakses. Yang C. Pasti aman. Ada lagi yang di room chat? Ini beragam ya. Tadi kata kuncinya adalah Neira orang yang pelupa. Bahkan barang-barang urgent pun ia lupa. Agar dapat laptop membawa dokumen. D bisa kita eliminasi ya. Jadi eliminasilah opsi yang sudah pasti jawabannya itu kecil ya. Iya, jawabannya di sini karena kita dimensinya adalah teknologi informasi dan komunikasi adalah opsi yang E ya. Menyimpan dokumen dalam flash disk. Opsi B itu 4, opsi C ini 3. Yang pasti A dan D itu langsung bisa kita eliminasi. Jadi
Cara yang sering saya berikan kepada teman-teman adalah satu ya, eliminasilah atau hapuslah jawaban yang sudah pasti salah, yang sudah pasti tidak masuk kepada opsi yang menjadi poin tertinggi, teman-teman. Seperti itu. Itu kata kuncinya. Ya. Ada yang mau ditanyakan silakan sampai nomor 26. Ingat tadi kita yang pertama sederhanakan narasi. Kalau bisa kita lihat aspeknya aspek apa itu lebih bagus. Tapi kalau nggak bisa ya kita kira-kira aja. Mayoritas teks itu membahas apa, guys? Mayoritas narasi itu membahas apa? Poin substansinya ya. Itu. Nah, dia sering lupa. Dia sering lupa karena tadi. Tetapi untuk memudahkan tadi, maka dia ganti dengan cara yang lebih elegan ataupun cara yang menurut kita itu sesuai dengan perkembangan zaman seperti itu, Mbak. Jadi memang tidak ada jawaban yang benar-benar sempurna, tetapi ada jawaban yang mendekati kepada idealitas ya, itu kata kuncinya. Jadi satu adalah usahakan teman-teman itu mendapat poin minimal itu 4 atau minimal itu berapa? Minimal itu 3 ya paling kecil. Oke. Ada yang mau tanyakan? Soal sini lagi? Ya, kalau flash disk lebih simple ya. Nomor 27, ini opsi soalnya ya. Teman-teman pahami dulu opsi soalnya. Dokumen cadangan itu masih dalam bentuk fisik, Mbak. Jadi kayak dokumen lebih seperti itu ya. Teknologi informasi, kalau dari kata-kata pertama sudah ada kayak gini berarti udah terlihat ya. Jawabannya ataupun dimensinya adalah TIK. Teknologi informasi di era saat ini semakin berkembang pesat ya, dan sangat bermanfaat untuk mempermudah penyampaian informasi di perusahaan Vira. Akan tetapi di samping manfaat ternyata banyak juga didapat hal-hal yang negatif ya di dalam penggunaan informasi tersebut ya. Apa? Salah satunya adalah ini. Banyak staf ataupun karyawan dari suatu perusahaan itu
menggunakan ataupun melakukan tindakan yang bertentangan dengan tujuan perusahaan. Hal ini tentu akan memberi dampak yang tidak baik bagi perusahaan. Dalam situasi seperti ini, apa sikap Anda? Misalkan gini, satu contoh. Dalam sebuah perusahaan atau PT, kita diberikan akses Zoom gratis untuk keperluan dinas. Tetapi bagaimana Zoom itu justru digunakan untuk apa? Digunakan untuk misalkan dijual belikan atau diperjualbelikan. Itu kan sesuatu yang tidak apa ya, tidak etis, artinya dia sudah keluar dari ranah pekerjaan, dia sudah keluar dari apa yang seharusnya dia lakukan sebagai seorang petugas perusahaan. Oke, ada jawabannya apa? Jawabannya ini opsinya. Nah, apa C? Nah, mana-mana? Tadi apa? Tadi opsinya adalah bagaimana sistematika ataupun cara yang digunakan agar seseorang itu tidak berbuat neko-neko terhadap apa yang ada di suatu perusahaan tersebut. Artinya bagaimana kebebasan penggunaan teknologi, informasi, dan komunikasi itu tidak disalahgunakan. Titik. Itu. Yang mana? Ini sama dengan aspek TIK yang berkorelasi dengan aspek apa namanya? Aspek integritas diri ya. Jadi bedakan ataupun ingat ada beberapa dimensi yang terkadang itu saling berkaitan dalam suatu soal ya. Jadi ada dimensi A itu berkorelasi dengan dimensi B, C, D, E, dan seterusnya teman-teman. Seperti itu. Yang C ya jawabannya. Jadi membuat batasan lah. Logikanya orang yang sudah bekerja di dalam perusahaan itu adalah apa? Orang yang sudah mengerti bagaimana suatu pekerjaan, bagaimana sesuatu itu seharusnya dikerjakan dengan sebagaimana mestinya. Oke, C ya. B, ya C. Silakan ada yang mau komentar atau konfirmasi. Opsi E itu 4 ya, karena dia baru mencari dulu. Artinya taraf kualitas. Kalau sudah membuat batasan, artinya dia sudah paham. Kalau dia mencari, artinya dia masih proses menuju dalam tanda kutip paham ya. Seperti itu. It's okay, teman-teman ketika dapat poin 4 atau bahkan 3, no problem ya. Tapi jangan sampai dapat poin 2 atau bahkan 1. Hindari teman-teman ya. Jangan sampai ya. Tuh. 28. Iwan adalah seorang teknisi pada sebuah perusahaan teknologi unggul. Suatu hari terjadi kerusakan pada mesin yang sangat fatal pada kantor cabang, nah, dan harus diselesaikan segera. Padahal saat itu Iwan sedang mengerjakan perbaikan pada mesin kantor yang lain, yang jaraknya lumayan jauh dari kantor cabang Iwan. Iwan akan apa? Jadi Iwan ini adalah seorang yang pro lah ya, yang master dalam teknisi ya. Dia itu sedang bekerja di daerah A, sedangkan kantor cabang itu daerah C, jadi sangat jauh ya.
Jadi bagaimana cara yang bisa dilakukan Iwan untuk mengatasi problematika yang terjadi di kantor cabang tadi? Yang mana kira-kira? Opsinya, kalau kita tidak memungkinkan hadir, maka kita bisa memberi plan lain. Misal, mendelegasikan teman kita atau mungkin menelpon ya dan mengarahkan ya. 28. Silakan sudah masuk muncul banyak dalam room chat. 28 itu yuk lagi ada yang mau jawab lagi di room chat silakan teman-teman. Ade. Ya, opsi yang paling rasional dan idealisme adalah opsi D ya. Menghubungi teknisi lain yang dekat ya, karena ini secara rasional dapat memperpangkas waktu dan juga mendekati ataupun memberikan potensi yang besar terhadap selesaikannya problematika tersebut ya. D. Ingat, kalau tidak bisa hadir kita boleh ya mendelegasikan ya. Apa? Mendelegasikan, delegasi ya. Mendelegasikan. Nah, itu. Dia bukan seorang atasan tetapi dia seorang teknisi ya. Terus suatu hari terjadi kerusakan pada mesin yang sangat fatal. Di sini artinya sudah sangat fatal. Kalau sudah sangat fatal kayak gini artinya kita pilih opsi yang menjadi jalan ninja atau jalan kita menghubungi dari pihak satu kepada pihak kedua dan pihak ketiga. Kalau yang D kan langsung dari satu langsung kepada pihak kedua yang langsung menyelesaikan problem tersebut seperti itu. 29. Nah, ini 29. Siang ini seseorang yang bernama Febri ya. Bernama Febri menerima panggilan untuk proses open recruitment pada sebuah perusahaan terkemuka. Ketika Febri berangkat untuk mengikuti proses seleksi rekrutmen, di tengah perjalanan Febri melihat kerumunan orang di tengah jalan sampai menutupi jalan. Ternyata telah terjadi pertengkaran dan salah satu di antara mereka ada yang terluka parah. Sementara Febri harus segera sampai di perusahaan untuk memulai seleksi wawancara. Kalau kita dalam kondisi urgent, kita harus punya namanya plan C, D, atau E ya. Plan kedua ya. A. Tetap melanjutkan. B. Mengabaikan karena salah ya. Ini sering masuk teman-teman. Ketika kita mau berangkat kerja atau bahkan mau
oprek seleksi pekerjaan, ada suatu kejadian, kita nggak bisa langsung mengabaikan ataupun kita langsung melanjutkan perjalanan. Berarti kalau kita langsung mengabaikan, kita langsung melanjutkan perjalanan, artinya tidak ada rasa empati kita, kurang rasa simpati kita. Yang benar apa? Kalau yang E pun kita juga nanti akan berdampak, misal kita telat dalam melanjutkan wawancara. Artinya satu-satunya opsi ideal dalam konteks problematika seperti ini adalah opsi yang delta. Melanjutkan perjalanan setelah yakin ada orang yang membantu pemuda yang terluka tersebut. Artinya kita bisa memberikan kontribusi sesuai dengan kondisi kita saat itu. Kita bisa memberikan sikap simpati kita dengan cara memastikan ada yang menolong ya. Itu lebih baik daripada kita harus langsung melanjutkan perjalanan. Artinya pilihlah yang menjadi win-win solution, yang menjadi jawaban yang benar di antara yang benar, seperti itu. Nah, ya. Benar, opsi yang delta ya. Ini teman-teman ingat-ingat ya, opsi soal nomor 29 dalam slide ini sangat sering sekali masuk dalam tes karakteristik pribadi. Hampir setiap tryout saya menjumpai soal seperti nomor 29 seperti ini. Itu ya. Oke, lanjut. Ya, bener kan? Yang A tadi kita tidak ini, Mbak. Kita tetap ini. Yang A kan artinya menggambarkan kita seperti kurang punya empati ataupun simpati ya, seperti itu. Oke, bisa dipahami ya? Oke. 30, nah ini gampang. Apa? 30? Ada seorang konsumen ingin mengurus sesuatu dengan waktu yang ini juga sering masuk ya. Teman Retno saat itu sedang lemas dan butuh istirahat, sementara Nora masih ada kerjaan yang belum selesai. Melihat situasi dan kondisi itu, sikap Nora apa ini? Ada seorang konsumen yang mengurus sesuatu dengan yang ingin ya mengurus sesuatu dengan cepat. Teman Retno sedang lemas dan butuh istirahat. Sementara Nora masih sibuk dengan pekerjaannya ya, pekerjaan job dia sendiri artinya. Sikap Nora adalah jangan jadi gini dalam konteks kayak gini, jangan sampai diri kita itu mengaburkan ataupun lari dari tanggung jawab pribadi kemudian membantu orang lain. Jadi
bagaimana tanggung jawab diri kita terpenuhi, namun juga usahakan bisa membantu orang lain. Yang E ya jawabannya ya. Menyelesaikan tugas dulu, kemudian baru menyelesaikan ya. Yang B ini 4, yang A itu 3 ya. Jadi tadi jangan sampai tugas kita terbengkalai, tapi kita lari ya. Artinya ada yang namanya prioritas tadi teman-teman ya. 31. Rita adalah seorang medis yang membuka sebuah apotik di rumah ya, pribadi ya. Suatu hari Rita kedatangan pasien langganan. Pasien tersebut 2 minggu yang lalu sudah datang untuk berkonsultasi mengenai penyakit asam urat yang dideritanya. Setelah mendengarkan keluhan pasien itu, Rita memberi resep obat pada pasien agar obatnya dimakan secara teratur. Setelah lewat 2 minggu, kemudian pasien itu datang lagi, berkunjung ditemani oleh anaknya dan menceritakan yang membuat penyakit ibunya kambuh lagi karena tidak mengikuti saran. Oh, jadi gini, ada seorang tenaga medis yang apa ya, ada pasien yang ngeyel ya mungkin ya. Sudah diberikan resep tapi tidak diminum ya. Itu namanya ngeyel ya kalau orang Jawa ya. Jadi mana kira-kira opsi yang bisa memberikan jawaban atas problematika seperti ini? Yang C dia tidak memberikan ini ya, dia hanya menanyakan aja ya. Opsi yang ini adalah opsi mana? Opsi yang B ya, menanganinya sesuai dengan prosedur dan lebih menekankan. Jadi lebih ditekankan, artinya bisa saja menekankan itu memberikan urgensi. Kenapa dia harus minum obat ini? Misal, atau dengan cara memberikan informasi atau pengetahuan apa yang akan terjadi ketika dia tidak minum obat tersebut, seperti itu teman-teman. Oke. Tiga dua. Tiga dua apa? Ada seorang yang bernama Gio. Gio ya. Gio atau Gio. Gio merupakan karyawan baru di sebuah perusahaan IT. Sebagai karyawan baru, Gio belum terlalu paham dengan berbagai macam job desk atau tugas.
Berketepatan dengan masuknya Gio di perusahaan tersebut, salah satu karyawan lain mengundurkan diri. Mengingat jumlah karyawan yang terbatas, Gio dipanggil oleh manajer untuk menyelesaikan tugas karyawan yang mengundurkan diri barusan tadi ya. Gio kemudian kaget karena di waktu yang bersamaan ia juga harus menyelesaikan tugasnya sendiri. Selain itu, ia juga belum memahami bagaimana alur kerja. Ini sudah terlihat ya, dimensinya adalah bagaimana realitas kerjaan atau dimensi eh, jejaring kerja ya. Namun Gio tidak punya pilihan lain selain mengikuti arahan perintah manajer, mengingat rekam jejaknya. Jadi Gio ini adalah seorang apa? Alumni mahasiswa berprestasi dan lulusan terbaik. Gengsi dong kalau nggak bisa melaksanakan tugasnya ya. Hal utama yang harus Gio lakukan adalah ya A salah ya, apalagi D ya. Jadi satu tadi ya, oh apa namanya, eliminasilah opsi yang sudah pasti salah, sudah pasti poinnya itu rendah ya. Jadi jangan sampai teman-teman itu dapat poin yang rendah, minimal 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 dapat 3 ataupun kalau bisa 4 ya, biar tidak sia-sia seperti itu. Ya, B ya, nomor 32. Jadi bagaimana menanyakan itu dalam konteks TKP itu sama dengan berkomunikasi, bermusyawarah ataupun namanya berdiskusi ya. Tiga puluh tiga. Teman-teman pokoknya ingat-ingat soal TKP itu tidak banyak variasinya ya. Sehingga dalam tryout tryout itu kadang soalnya sama, bahkan persis ya itu. Karena beda dengan materi TWK yang bisa dikembangkan dengan sedemikian rupa ataupun TIU. TKP itu pada konteksnya ya kita kan terbatas ya, yang ada di lapangan seperti itu. Mungkin hanya dimodifikasi satu dua kalimat aja. Yang mana guys? Nomor 33. Sebagai seorang analis keuangan, Inki ya namanya, diminta oleh atasan untuk mencari aplikasi terbaru yang dapat menunjang kinerja perusahaan. Setelah Inki menemukan aplikasi yang sesuai, atasan mewajibkan seluruh analis di perusahaan tersebut untuk menggunakan aplikasi serupa. Inki mendapat laporan bahwa salah satu rekan kerjanya memanfaatkan aplikasi untuk tindakan tidak terpuji. Jadi disalahkan ya. Hal yang Inki lakukan apa? Itu yang mana yang bisa dieliminasi dulu? Opsi B itu bisa ya, karena dia tidak punya sikap empati ataupun sikap uh, simpati ya. Inki tadi analis ya. Ya, opsi yang paling benar itu adalah opsi ya, artinya dilihat dulu mana yang benar ya, memastikan dulu ya. Oke. Jadi yang A memastikan kebenaran informasi supaya tidak hoax dan kemudian memberikan pembelajaran berupa nasihat berupa informasi ya kepada yang bersangkutan untuk tidak memanfaatkan aplikasi tersebut untuk hal-hal yang berbau negatif seperti itu.
Nah, next ya. Oke. Itu ini tidak mengambil apapun, jadi diam aja. On the tag, and if it's red, they must serve in the military that year. If it's black, they are exempt from service. This system is both uncommon and female retirement. Government regulations. Male citizens aged 21 to 30 must participate in the conscription lottery typically and Oke, next soal. Jadi dalam belajar itu kita juga harus nih teman-teman ya, tahu ritmenya ya. Jangan sampai kita itu belajar tapi tidak produktif ya. Kualitas dalam pembelajaran itu lebih dipentingkan daripada kuantitas. Kita cukup belajar 1-2 jam per hari efektif daripada belajar 9 sampai 10 jam per hari tapi banyak tidak efektif ya. Ingat, kuantitas akan mengalahkan kualitas dan kualitas akan menjadi sesuatu yang berarti kalau ditunjang oleh konsistensi. Nah, nih, ini gampang ini. 34. Nah, Egi dia adalah seorang aparatur sipil negara yang bertugas di luar pulau. Masyarakat yang hidup di daerah tersebut memiliki kebiasaan yang berbeda dengan masyarakat asal tempat tinggal Egi dia. Sebagai pendatang, tentu Egya harus dapat beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Ada suatu kebiasaan yang lazim ia lakukan di tempat tinggalnya. Hal yang harus dia lakukan ini apa teman-teman? Harus beradaptasi. Harus menyesuaikan diri dengan perkembangan pekerjaannya. Artinya kita tidak boleh membawa kebiasaan yang lama yang sekalau atau jikalau itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi profesi ataupun yang ada di lapangan itu sendiri seperti itu. 35 itu 34 itu jawabannya adalah yang E ya. Kita mempertahankan tetapi dengan tetap menghormati, artinya ada akulturasi, ada perpaduan tadi ya. Apa yang menjadi kebiasaan kita ataupun habits dengan juga sesuatu yang baru seperti itu teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Silakan guys. Next ya. 35. Ini anti radikalisme. Radikalisme itu apa Mas Mbak? Radikalisme itu adalah sesuatu apa? Yang mengarah kepada perpecahan negara Indonesia. Radikalisme, terorisme itu dia satu aliran ya. Radikalisme itu adalah awal dari terjadinya terorisme dan terorisme itu kan intinya kepada gerakan separatis ya. Intinya gerakan yang ingin memisahkan diri dari Indonesia, yang tidak ingin adanya Pancasila. Mereka ingin membuat sebuah negara dengan paham mereka sendiri ya, teman-teman ya. Contohnya apa? Ada gerakan eh, kelompok kriminal bersenjata di organisasi Papua Merdeka ataupun OPM ya. Jadi itu namanya gerakan radikalisme ya.
Oke, next. Saat menghadiri sebuah acara keagamaan, Rahul ya, di sini ada Rahul ini peserta ya. Mendengar pembicara acara tersebut itu membahas sebuah paham baru ya, yang belum pernah Rahul dengar dan berbeda dengan ajaran agama yang selama ini Rahul ketahui ya. Sebagai orang awam, apa yang akan Rahul lakukan? Orang awam itu artinya yang belum banyak tahu terhadap hal tersebut ya. Yang mana 35? Kalau belum pasti kebenarannya kita nggak bisa menjudge ya. Nggak bisa menjudge ataupun langsung memvonis ya. Jadi harus ada proses ya. Proses identifikasi, proses apa ya, menjadikan sesuatu itu benar pun salah itu harus ada prosesnya guys. Nggak bisa langsung ya. Ya, yang B ya. Mendengarkannya kemudian mencari sumber kebenaran yang dapat dipercaya. Artinya tadi ada proses ilmiah untuk memastikan sesuatu itu benar ataupun kurang tepat gitu ya. Nah, guys. Next ya. 36 ini gampang nih. Ini profesionalisme ya. Dira seringkali berburuk sangka atau berprasangka buruk terhadap kelompok agama tertentu dan menganggap bahwa golongannya yang paling benar. Ini suatu yang nggak ini ya teman-teman, nggak boleh dilakukan ya. Ya. Ia sering mengkritik keanekaragaman suku dan budaya Indonesia karena bertentangan dengan kepercayaannya. Bagaimana pendapat Anda tentang sikap Dira? Nah ini bagaimana guys? Jadi tadi bisa dieliminasi opsi yang sudah pasti jawabannya itu tepat ataupun agak salah jauh ya. Yang mana teman-teman? Opsinya adalah jawabannya adalah opsi yang masih loading. Guys, oke enggak? Ntar ya guys, ini kok malah loading.
Oke, 35 tadi apa? 36 ya. Jawabannya adalah 36 itu kalau kita telah lebih lanjut ya, teman-teman. 36 itu kan artinya apa? Kita nggak boleh menganggap yang lain itu lemah ya, ataupun salah ya. Itu lebih kepada opsi yang 36 itu kalau sesuai dengan narasi dan juga nanti yang saya tadi jawab itu, bentar, saya agak lupa. Ya, B ya teman-teman ya. B atau D, D4 ya. Jadi yang B ini harusnya dia sudah paham akan namanya keberagaman. Kalau kayak gini kira-kira sila keberapa dalam TWK? Kalau kita hubungkan sila ketiga ya, terkait dengan apa? Persatuan dalam harmonisasi keberagaman SARA ya, salah satunya ya. Seperti itu teman-teman. Ada yang mau ditanyakan silakan. Next ya, 37. Jodis memiliki seorang rekan kerja yang dulunya sering mengikuti kegiatan organisasi yang saat ini telah dilarang beroperasi oleh pemerintah. Contohnya apa? Front Pembela Islam (FPI) ataupun apa ya, organisasi terlarang lah intinya ya. Meski organisasi tersebut telah dibubarkan, rekan tersebut masih sering ia ketahui memberikan like dan aktif menyebarkan artikel ataupun berita yang berbau radikal ya. Yang berbau itu mengancam keberagaman, mengancam tadi ya, mengancam harmonisasi ya. Ada rekan-rekan yang lain. Sikap Jodis mengenai hal tersebut adalah apa? Yang mana kira-kira guys, nomor 37? Di room chat sudah banyak itu B, C. C ya, mana? Secara rasional bisa ya. C artinya kita belum tentu tahu tadi ya kebenarannya sehingga harus dicari kebenarannya. Oke, next ya. Jadi menyadarkan rekan tersebut ya bahwasanya organisasi tadi yang dilarang, misalkan kayak tadi, pokoknya organisasi yang dilarang itu berarti dia masuknya dimensi anti radikalisme ya, anti kepada hal-hal yang berbau apa ya, menyengsarakan ataupun memberikan kegaduhan ya masyarakat. 38. Untuk mendukung himbauan pemerintah dalam menangkal bahaya pengaruh radikal. Radikal tadi ya, ini yang mengarah kepada hal-hal yang ingin mengganti Pancasila, tidak percaya pada Undang-Undang Dasar 45, ingin mengganti Bhinneka Tunggal Ika ya, itu ya. Pak Retno sebagai kepala sekolah, apa yang dilakukan untuk melakukan upaya preventif? Preventif itu mencegah atau menanggulangi. Preventif itu apa? Preventif itu adalah mencegah ya. Mencegah tentunya sebelum adanya kasus ya. Berarti mana teman-teman? Nomor 38. Yang mana?
Ingat, kalau mencegah itu sebelum terjadinya peristiwa. Kalau menanggulangi itu sudah terjadinya peristiwa ya. Beda ya. Ini Bu, enggak Bu? Hah? Jawabannya itu lebih ke opsi yang C ya. Meningkatkan kegiatan keagamaan dan kegiatan sosial yang dapat memupuk rasa nasionalisme ya. Ataupun nasionalisme. Preventif itu mencegah, Mas. Jadi misalkan kalau COVID itu kan mencegahnya apa? Misalkan kemarin mengurangi kerumunan. Tapi kalau udah terkena COVID, penanggulangannya apa? Misalkan isolasi mandiri ataupun mengurangi uh, interaksi ya, itu tadi. Itu ya. Ada lagi tanggapan nomor 38, silakan teman-teman. Jadi tipsnya adalah tadi fokus ya pada apa yang ditanyakan dan juga pada substansi dari narasi. Devan adalah seorang warga desa yang kerap kali menggunakan kekerasan. Ini ya, kata kunci pertama untuk menyampaikan aspirasinya ya pada perangkat desa. Ia merasa bahwa kepala desa tidak memperhatikan kepentingan rakyat secara merata, sehingga jalan satu-satunya ia yakini untuk merubah keadaan adalah dengan kekerasan. Menurut Anda, apakah sikap Depan tersebut dapat diterima? Menurut kita, jadi menurut kita itu kita bisa benturkan kepada logika manusiawi aja. Kira-kira kalau menggunakan cara-cara kekerasan, apakah itu baik atau tidak? Jadi itu tadi teman-teman. Sebenarnya soal TKP itu bisa kita tarik ulur ataupun kita bisa korelasikan kepada filsafat-filsafat murni, etik ya. Etik tertinggi dalam manusia itu adalah moral tadi, nilai etik ya, nilai kebenaran dari dalam hati, dalam sanubari manusia seperti itu. Dalam konteks negara demokrasi, banyak cara yang bisa dilakukan, banyak cara yang bisa untuk diimplementasikan supaya aspirasi itu bisa tercapai ataupun disampaikan dengan cara audiensi, musyawarah, atau diskusi. Jadi cara-cara kekerasan itu adalah cara terakhir yang digunakan untuk melakukan ataupun menyampaikan aspirasi. Dan kalau misalkan bisa itu jangan sampai terjadi cara-cara dengan kekerasan ya guys. Itu tadi. Ada yang ditanyakan silakan. Ya, C ya. Intinya dalam rasio seorang manusia tidak ada yang membenarkan boleh melakukan kekerasan. Kalau orang itu normal ya guys. Kalau orang itu sesuai ya. Next. Nah, 40. Tetangga Deo itu ternyata telah melakukan kesalahan fatal yang merugikan banyak orang. Warga desa telah melaporkannya pada pihak berwajib. Akan tetapi ada salah satu warga yang menentang hal tersebut. Ia mengatakan bahwa tetangga Dio seharusnya tidak dihukum.
dengan undang-undang yang dibuat oleh negara, melainkan dengan hukum agama, karena kesalahannya merupakan dosa besar yang tidak terhapus jika hanya dihukum oleh negara. Melihat situasi itu, apa yang Deo lakukan? Melihat tetangganya itu dihukum, tapi juga ada tetangga yang tidak setuju kalau hanya dihukum secara negara, karena harusnya dihukum secara agama. Yang mana teman-teman? Jadi di dalam negara Indonesia itu, kalau kita berbicara hukum ya, ada tiga hal yang menjadi sumber hukum Indonesia. Yang pertama adalah adat, agama, dan juga dari kolonialisme ya Belanda ya. Nomor 340 itu adalah yang mana guys? Kira-kira nggak boleh. Jadi hukum agama itu harus sejalan dengan hukum NKRI ya. Yang mana? Ya opsi D ya. Jadi intinya kalau sudah dihukum secara negara itu sebenarnya udah hukum secara agama juga ya. Karena intinya, oh ya, jadi hukum negara itu kan diambil dari agama, adat juga ya. Jadi ada dua, adat, agama, sama kondisi zaman dulu, Belanda dulu ya. Tuh, delta ya. 41. Nah ini gampang. Anak muda adalah salah satu target utama berbagai kelompok radikal ya. Karena anak muda ini mudah dipengaruhi dan direkrut sebagai simpatisan atau relawan gerakan radikal di berbagai belahan dunia. Di era digital saat ini, metode penyebaran paham radikal tidak lagi melalui pertemanan secara tatap muka, melainkan memanfaatkan teknologi informasi dan internet. Perkembangan penggunaan internet yang semakin masif seringkali dimanfaatkan untuk menyebarkan ideologi dan doktrin radikal, menjajaki dan juga menjaring kader potensial. Sebagai seorang generasi milenial, apa yang dapat dilakukan bagi anak muda untuk menangkal bahaya radikal di lingkungan belajar? Di lingkungan pelajar. Yang mana, guys? Kalau orang yang radikalisme itu kan sebenarnya juga apa ya? Dia bisa jadi kurang informasi, juga bisa jadi jauh dari agama. Tapi juga ada yang menjadikan agama itu sebagai salah satu jalan untuk melakukan tindakan radikal ya, teman-teman ya. Contohnya adalah negara khilafah ya. Negara khilafah itu kan tidak cocok dengan kondisi culture masyarakat Indonesia ya. Negara khilafah itu ingin menjadikan negara dengan basis Islam ataupun satu agama. Kita adalah basisnya adalah pluralisme ataupun keberagaman. Jadi nggak bisa ya. Jadi yang mana? A ya. Menggali informasi kemudian was-was ya, dan juga sebelum mengikuti gerakan tadi itu. Empat puluh dua. Empat puluh dua.
Renata adalah seorang guru konseling ataupun guru BK ya. Suatu hari salah satu orang tua murid mengeluh pada Renata. Anaknya terus mendapat perlakuan diskriminatif ya atau intimidasi dari temannya karena berbeda agama sehingga mempengaruhi kondisi mental ataupun emosional dan prestasi belajar anaknya tadi ya. Ia bercerita pada murid bersikap demikian karena salah seorang pengajar di sekolah itu sering menyisipkan ujaran kebencian pada agama lain saat mengajar. Sikap Renata sebagai salah seorang guru konseling adalah bagaimana guys untuk menghadapi problematika ini. Di sini yang menjadi inti pertanyaan adalah Renata adalah seorang guru BK ya. Apakah langsung melaporkan? Yang mana? Inti soal adalah ya yang B ya. Kita apa ya cari tahu dulu kebenarannya hoax atau tidak karena bisa saja apa yang disampaikan oleh orang tua wajarnya juga hoax ya ataupun belum tentu kebenarannya seperti itu. Itu ya. Jadi tadi lihat dulu kebenarannya sudah pasti benar atau belum ya. Seperti itu. 43 sebagai seorang ASN sudah sepatutnya kita menjaga pilar kebangsaan. Salah satu sebab hal tersebut merupakan dinding pertahanan yang paling terdepan dalam menghadapi radikal yang seringkali menargetkan ASN sebagai sasaran utamanya. Maka dari itu, Thalia sebagai ASN yang memegang teguh nilai-nilai, bagaimana sikap seorang ASN untuk menjaga agar tidak terpapar dari paham radikalisme, teman-teman. Seperti itu. Yang mana? Kalau hanya memperdalam, yang mana kira-kira? Opsi yang 43 itu ya D ya. Langsung aktif serta dalam anti radikalisme seperti itu. 44 sudah kita ketahui bersama, setiap kali ada kasus terorisme pasti ada video dan juga gambar para korban yang tersebar di medsos. Hal ini tentunya sulit untuk dikendalikan karena sudah tersimpan di banyak gawai. Yoel juga mendapat video dan foto-foto tersebut dari sepupu. Sikap Yoel adalah apa kira-kira? A. Tidak menonton. B. Tidak menonton. Yang
yang dilakukan atau yang terjadi ketika terjadi, teman-teman. Yang mana jawabannya? Nomor B ya, B. Tidak menonton dan menghapusnya. Jadi bagaimana kontribusi kita di sini tuh kita cut sesuatu yang negatif supaya tidak berlanjut kepada yang menjadi lebih banyak orang yang tahu ya. Next yuk, nomor 45 terakhir. Terakhir, nah ini. Weni adalah seorang koki terhandal di restoran. Suatu hari restoran sedang banyak pengunjung. Sepupu Weni datang untuk restoran ya. Ia memesan banyak sekali makanan dan minuman. Sepupunya minta agar pesanannya dihidangkan. Bagaimana guys? Gak bisa ya. Kita harus bersikap apa? Profesional. Tidak boleh mendahulukan karena itu kerabat kita. Gak boleh. Harus kita profesional seperti itu teman-teman. Oke? Jadi tetap membuat masakan sesuai dengan antrian. Oke, itu ya. Jadi untuk malam ini intinya adalah yang pertama, pahami narasi inti apa, sederhanakan menjadi apa yang teman-teman bisa gitu ya. Terus hubungkan apa yang menjadi konkret soal dengan opsi jawaban. Ketiga adalah eliminasi jawaban yang sudah pasti salah gitu ya teman-teman ya. Kayak gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan sebelum saya akhiri ataupun kita tutup. Oke, kalau belum ada yang mau tanyakan mungkin ini ada sedikit ini ya teman-teman ya, apa namanya, sosialisasi terkait dengan bimbel ya teman-teman ya. Amin. Oke, mungkin kepada Kak Aisan, Kak bisa share screen nggak untuk pamfletnya? Oke, Kak, sebentar, Kak. Oke, saya ke Kak Aisan nggak ya? Nah, Oke ya. ini dari Hore Digital ya teman-teman ya. Kak Aisan mungkin bisa memberikan ini. Saya kembalikan ke Kak Aisan ya. Terima kasih teman-teman. Oke, buat terima kasih kepada Kak Forta yang telah mengajarkan Ya. hari ini. Sebenarnya soal yang malam hari ini dibahas itu soal Balik. apa ya? Soal Oh, teoritis KN. yang lagi diadakan Bimlori Digital. Itu bahas soal yang soal TKP-nya ya. Jadi kemarin kan ada 20 soal yang udah dibahas, sekarang ada 25 soal yang dibahas selanjutnya. Nah, buat yang tadi ada yang japri via chat mengenai file pembahasan hanya diberikan kepada siswa paket bimbel premium ya. Kalau yang mau nanya apa, yang nanya masalah harga, ini ya harganya 350.000 gitu. Yang paketnya sekian. Ini belajar sampai H-1 ujian SKD ya. H-1 ujian SKD baik kedinasan maupun CPNS. Gitu. Jadi kalau yang daftar kedinasan ya belajar nyampe H-1 ujian SKD kedinasan. Kalau yang daftar CPNS ya nyampe H-1 ujian SKD CPNS ya. Tuh. Untuk record Zoom kemudian diupload besok siang ya. Kalau nggak besok siang, besok sore. Tuh. Dan seminggu ini kita akan ada full Zoom SKD tapi nanti dicampur sama ada TPS juga ya. Jadi nanti ada Zoom SKD juga sama ada Zoom TPS. Tuh. Linknya di share di mana? Linknya di share di grup-grup WA binaan Bimbel Digital sama grup Telegram ya.
Grup Telekomnya Bimlore Digital. Oke, sampai sini ada pertanyaan mengenai paket bimbel atau materi dan segala macam. Sesuai yang Belum. di vote, vote IG ya, di vote IG-nya Hore Digital, kegiatan Zoom SKD minggu ini akan lebih banyak dibahasnya tentang TWK ya. Karena peminatnya banyakkan TWK, terus kedua TIU, ketiga baru TKP. Jadi nanti kemungkinan lebih banyaknya TWK dulu, terus nanti ada TIU-nya, baru terakhir ada TKP-nya. Oke, buat yang untuk teknis TO-nya nanti di jam 10 ya, di jam 10 WIB. UTBK-nya dari Fatulda, UTBK jam 4. UTBK-nya kita fokusnya ke TPS ya. Kan UTBK kan cuma TPS doang, full TPS gitu kan sekarang. Paling sama ada penelitian matematika sama ada literasi bahasa Inggris. Untuk yang daftar Sekdin PKN sama yang apa namanya Poltek SSN kan juga wajib ikut UTBK kan. Tuh, jadi harus ikutan tuh Zoom TPS UTBK-nya. Tuh. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi mungkin kakak Herin aja ya. Buat yang tadi tanya untuk yang teknis TO nanti di jam 10 ya dilanjut jam 10 via Google Meet buat yang belum bisa login akun Riotnya. Untuk layout keduanya kemungkinan dimulainya lusa ya. Karena kemarin kemarin sore Bang Zul baru kemarin malam semalam sih. Semalam Bang Zul baru ngirim kaji buat yang TKP-nya. Jadi belum selesai diupload untuk yang OTK apa yang layout yang keduanya ya. Buat yang belum bisa login layout satu nanti di jam 10 ya teknisnya. Jam 10 malam WIB. Oke. Kalau nggak ada yang tanyakan lagi nanti mungkin dibahasnya via grup ya atau bisa juga di grup Telegram atau grup WA atau enggak kalau masih ada pertanyaan bisa DM ke IG Digital ya. Oke. Cukup sekian dari Abang. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam semuanya.